Subhana wa asbaha mulkulillah walhamdulillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah pagi hari ini. Allah kembalikan jiwa kita ke jasad ini, dan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Masih Allah berikan kita kesempatan untuk sujud memohon ampunan kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita di dunia ini sampai Allah menutup kehidupan kita ini sebagai husnul khatimah. Serta salawat dan salam marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita tafsir surat Al-Buruj. Di minggu yang lalu kita sudah sampaikan kisah tentang Ashabul Ukhdud. Jadi di ayat yang keempat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qutila ashabul ukhdud. Qutila itu walaupun diterjemahkan oleh Departemen Agama dengan binasalah orang-orang yang membuat parit, tetapi kata qutila itu ada makna psikonya. Jadi ada unsur kemarahan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang marah biasanya akan berhubungan erat dengan bahasa yang dia pakai. Kalau panjenengan marah, kira-kira berubah bahasanya dengan kondisi normal atau berbeda? Berbeda ya. Jadi sebenarnya qutila ashabul ukhdud ini kondisi tidak normal. Kenapa? Karena murkanya Allah Subhanahu wa taala kepada ashabul ukhdud. Kenapa? Karena yang dibantai, yang dibunuh itu bukan 10 orang, tapi ratusan ribu orang. Dibikinkan parit, ukhdud itu kan parit. Dibikinkan parit, nah lalu ditambahkan kayu bakar di bawahnya. Lalu kayu bakarnya disebut oleh Allah an-nari dzatil waqud, yang berapi, yang mempunyai kayu bakar. Jadi kayu bakar itu sudah disiapkan sedemikian rupa, dan gambarannya ketika proses pembakaran itu idhum 'alaiha qu'ud. Mereka itu tertawa-tawa. Dari kata qu'ud itu kan duduk, tapi duduknya agak lama-lama. Kalau kita ini namanya majelis. Majelis ini paling lama ya 1 jam, 1,5 jam. Kecuali nanti majelis yang di sebelah kanan sana, itu tambahan majelis ya. Itu majelis kopi namanya. Jadi duduknya lama. Qu'ud itu kalau tempat duduknya namanya maq'ad. Kalau majelis, nah jadi kita duduk ini dengan tolabul ilmi namanya majelis. Tapi kalau duduknya ngalor ngidul, tidak jelas itu apa majelisnya, dan duduknya begitu lama, itu namanya qu'ud. Jadi kalau mereka bersandar, menyiapkan makanan, menyiapkan semuanya, ada pestanya, sambil apa? Tertawa-tawa menggiring kaum muslimin masuk ke dalam ukhdud. Dibakar, saat mereka dibakar kaum muslimin, mereka tertawa-tawa. Masya Allah, Pak. Jadi gambaran itu yang Allah gambarkan, bahwa kalau tadi di awal Allah menyebutkan was-sama'i dzatil buruj, boleh kalian tertawa kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa langit itu adalah makhlukku kata Allah. Makhluknya Allah. Bagi Allah Subhanahu wa taala terlalu mudah, Pak. Terlalu mudah bagi Allah tentang apapun yang Allah akan berikan kepada mereka dari langitnya. Zatil buruj,
Dan Zatil Buruj kemarin ada di langit sana, ada campnya malaikat Zatil Buruj yang siap Allah turunkan. Buktinya Pak, berkali-kali Allah buktikan sebenarnya. Coba lihat, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Bayangkan Pak, manusia bisa seperti kata Allah Subhanahu wa taala, seperti kuda memakan makanan. Setelah makanan itu, rumput itu dia makan. Setelah itu kan ada sisanya, sisa-sisa rumput yang sudah tidak ada lagi ininya, keluar ya, keluar. Setelah itu mengering, setelah mengering dia terbang. Itulah yang disebut ka'asfim ma'kul itu. Gambaran Allah Subhanahu wa taala. Dari mana? Pertanyaannya dari mana ababil? Ababil itu dulu kita bahas, ababil itu bukan nama burung, tetapi majma' dari ta'ir. Dia adalah kumpulan-kumpulan burung. Dari mana datangnya? Entah dari mana datangnya. Maka Allah ingin gambarkan itu was-sama'i dzatil buruj. Bagi Allah Subhanahu wa taala terlalu mudah. Terlalu mudah kata Allah. Lalu apa yang kalian sombongkan dengan itu? Maka Allah ingin sampaikan. Jenengan kenal sama Fir'aun? Pernah mungkin membaca ya, tapi WhatsAppan belum pernah. Jadi Fir'aun ini orang yang memiliki kekuasaan, memiliki segala halnya, memiliki tentara terbaik, memiliki kerajaan terbaik, memiliki teritorial terbaik, dan memiliki anak buah pekerja budak Bani Israel. Kaumnya siapa? Nabi Musa alaihi salam. Jenengan tahu, diriwayatkan bahwa seorang Fir'aun ini sakit pilek saja tidak pernah. Coba, sakit pilek aja tidak pernah. Seolah Allah melindungi Fir'aun, tapi kekejaman Fir'aun itu kita tahu. Kenapa Allah tidak memberikan dia rasa sakit sedikit pun, kecuali ketika digulung oleh Allah Subhanahu wa taala di tanggal 10 Muharram itu. Kenapa kita puasa di 10 Muharram? Karena itu bulan Nabi Musa alaihissalam, dan Fir'aun ketika itu digulung oleh Allah dalam lautan di tanggal 10 Muharram itu. Kenapa Pak? Karena begini, saat Allah memberikan kita semua yang kita inginkan, sebenarnya kita sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sakit itu sebenarnya menggugurkan dosa, Diuji oleh Allah itu berarti sedang naik kelasnya, Allah gambarkan itu sampai para sahabat itu datang kepada Nabi, ya Rasulullah, kapan ini pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Lalu Allah menurunkan surat Al-Buruj ini menghibur hati Nabi dan para sahabat, dan juga ancaman bagi orang-orang kafir ketika itu. Jangan main-main kata Allah Subhanahu wa taala. Idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bi mu'minina syuhud. Jangan kira kami ini tidur kata Allah. Kami ini menyaksikan apa yang kalian perlakukan kepada orang-orang mukmin. Jadi saya ingin tegaskan Pak, saya ingin sampaikan bahwa ini adalah jaminan perlindungan Allah kepada orang mukmin. Dalam surat Al-Buruj ayat yang ke-7 ini, apa kata Allah? Wa hum 'ala ma yaf'aluna bi mu'minina syuhudun. Kalau ada orang yang menzalimi orang mukmin, ada orang yang menzalimi orang mukmin, ketahuilah siapa yang menjadi saksi? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita dizalimi, disakiti, tidak pula usah untuk berbalik menyakiti. Kenapa? Cukup Allah. Saya ingin contohkan. Cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 cucu Nabi, Hasan dan Husain. Hasan itu Pak, itu kan dibunuh dengan diracuni.
diracun. Setelah itu datanglah Husain, datang kepada Hasan. Wahai Hasan, dullani man syaqaqan. Tunjukkan kepada kami, kepada aku ini wahai Hasan, siapa yang meracun dirimu? Apa kata Hasan? Masya Allah. Jawaban seorang ahlul tauhid, ahlul akidah, luar biasa. Apa kata beliau? Hayatud dunya fana. Hidup di dunia ini hanya fana. Siapapun diri kita, posisi apapun diri kita, semua akan lenyap, kata Allah. Karena Hasan Husain melihatnya dari jalur syariat. Jalur syariatnya adalah al-ain bil ain, mata dengan mata, wa nafsu bin nafsin, jiwa dengan jiwa, al-yad bil yad, tangan dengan tangan. Itu yang dilihat oleh Husain ketika itu. Tapi seorang Hasan tidak, melihatnya dengan cara yang lain. Ngapain juga kamu bertanya? Aku ini mati, ya memang saatnya mati. Tidak usah ada dendam, tidak usahlah ada engkau akan mengungkit siapa yang akan membunuhku, wahai Husain. Kata Hasan ketika itu sambil tersenyum. Dan tak beberapa lama Hasan meninggal di pangkuannya Husain ketika itu. Luar biasa hikmah yang dibangun oleh seorang cucu baginda Nabi Muhammad. Apa kata Hasan di akhir kalimatnya? Cukuplah urusan ini antara aku dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Ini nilai yang diambil oleh Hasan, bahwasanya urusan-urusan ada orang yang membenci kita, menganiaya kita, cukuplah Allah Subhanahu wa taala menjadi pengadil, tidak di dunia, nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti kenapa? Wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Walaupun akhirnya Husain nanti juga mendapatkan hal yang sama. Husain lebih parah lagi, Pak. Dipenggal kepalanya oleh orang Syiah Rafidhah itu di Karbala. Tapi lihat cucunya, anaknya Husain, ilmunya, maksudnya hikmahnya hampir sama dengan pamannya Hasan. Namanya Ali. Jadi nama anaknya Husain itu namanya Ali. Jadi pakai nama kakeknya. Ya. Namanya kenapa? Ali ini, Pak. Kalau seandainya dia ingin berbalas dendam tentang ayahnya, selesai itu, Pak. Selesai. Tetapi bukanlah seorang ahlul hikmah untuk berbalas dendam itu. Apa yang dilakukan oleh Ali? Mengamalkan tentang hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak semua sesuatu yang frontal harus dilawan dengan hal yang frontal. Tapi apa yang dilakukan oleh Ali, yang bergelar Ali Zainal Abidin, insyaallah. Apa yang dilakukan oleh beliau? Afdhalus salam wa at'imut ta'am wan nas bil laili wan nasu niyam. Jadi 3 hal yang dilakukan oleh Ali Zainal Abidin ketika itu. Dia memberikan salam kemanapun, silaturahim ke kiri, ke kanan, ke depan. Wa at'imut ta'am, membagikan makanan kepada musuhnya sekalipun, Pak. Sampai orang-orang yang ikut berteriak-teriak memenggal kepala Husain ketika itu terheran-heran apa yang dilakukan oleh Ali Zainal Abidin ini. Dan yang paling kuat adalah abidinnya, hubungannya dengan Allah kala malam hari. Makanya berbanding, Pak, Ali Zainal Abidin dengan Utsman bin Affan itu berbanding. Kalau Utsman bin Affan malam harinya hampir menyelesaikan 30 juznya, hampir kira-kira dengan Ali Zainal Abidin, cucunya Ali bin Abi Thalib. Tapi masya Allah, Pak, was-sama'i dzatil buruj, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, langit itu dalam genggamannya.
Malaikat itu dalam genggamannya. Itulah orang-orang yang luar biasa di mata Allah Subhanahu wa taala. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Apa kata Allah? Mereka menyiksa orang-orang mukmin itu, ya. Jadi wa ma naqamu, cuma uniknya kalimat ini. Jadi kalau yang tahu bahasa Arab ini akan menjadi ganjil bahasa ini. Wa ma naqamu minhum illa yu'minu billahil azizil hamid. Dan mereka menyiksa orang mukmin itu. Naqamu intiqam artinya. Intiqam itu ada sesuatu yang karena berbalas dendam. Jadi ada yang sakiti, setelah itu berbalas. Nah, ini namanya naqamu. Wa ma naqamu. Tetapi naqamu ini fiilnya fiil kata kerja yang telah lampau, sudah berlalu. Wa ma naqamu illa ayyuminu billah. Tapi kalimat berikutnya illa ayyuminu, fiilnya kata kerjanya sekarang. Mestinya Pak, kalau satu kalimat tersusun, kalau kata kerja yang sudah dipakai awalnya adalah kata kerja yang telah berlalu, berikutnya juga kata kerja yang telah berlalu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ini. Nah, ini kita bisa memahami bahwa kalau mereka menyiksa orang-orang yang mukmin, sebenarnya Pak, secara logika itu tidak masuk akal. Kira-kira berimannya seseorang itu apakah mengganggu orang lain? Panjenengan beriman kepada Allah, apakah itu mengganggu orang lain? Kecuali panjenengan membakar sesuatu mengganggu tetangganya. Atau mungkin bisa saja azan begini suaranya keluar mengganggu tetangganya. Tetapi ini tidak Pak, saya iman kepada Allah. Kira-kira mengganggu orang? Tidak ada. Tidak ada. Jadi secara logika ya, keimanan seseorang itu tidak akan mengganggu orang lain. Tetapi bagi mereka, bagi mereka itu menjadi masalah besar. Makanya intiqamnya mereka, balas dendamnya mereka itu selamanya Pak. Asalkan seorang itu beriman hari ini, sore nanti dendamnya juga, malam juga dendamnya, besok sampai terakhir nanti begitu dendam mereka. Kenapa Pak? Nah, ini alasannya. Illa ayyuminu billahil aziz. Nah, ini yang jadi masalah. Aziz itu dalam surat Yusuf disebut dengan Imra'atul Aziz. Jadi istrinya Aziz. Aziz itu orang yang panjenengan muliakan, panjenengan simpati kepadanya, jadi dihormati, dimuliakan, ya, ditakzimi, dan dia memiliki kekuasaan. Itu namanya aziz. Jadi orang yang memiliki otoritas. Kalau otoritas itu kan begini, otoritas itu dia memang secara legitimate, dia berhak seperti polisi memberhentikan kita di jalan, berhak atau tidak? Berhak, karena dia punya legitimate. Tapi Al-Aziz, dia punya legitimate dan dia dihormati oleh orang, dihargai oleh orang. Samalah dengan polisi. Polisi juga dihormati orang ya. Wa ma naqamu minhum ayyuminu illa ayyuminu billahil azizil hamid. Yang bagi masalah bagi mereka itu, kita, Al-Aziz itu kan Allah. Kita dengan Allah itu bukan hanya persoalan iman, tetapi taat secara mutlak. Itu yang jadi masalah bagi mereka. Meninggalkan riba, ya toh Pak, yang ibu-ibu harus pakai jilbab. Di Prancis itu Pak, kenapa kok rame? Ya, kok rame orang-orang bahkan negara itu campur tangan terkait dengan mayoritas banyak orang Islam hari ini. Orang-orang Prancis ini masuk Islam. Persoalannya kenapa Pak? Apakah persoalan keimanan yang jadi masalah bagi mereka? Bukan. Persoalan ketaatan mereka dengan aturan Islam itu yang jadi masalah bagi mereka. Kenapa Pak? Kita tahu Prancis itu adalah pusat fashionnya dunia.
kiblat fashionnya dunia. Bayangkan Pak, kalau hari ini bergeser pindah orang-orang Prancis masuk ke dalam Islam, apa yang terjadi? Kalau aku belum tikar Pak, perbankan mereka akan bangkrut, fashion mereka akan bangkrut. Bukan persoalan iman mereka Pak, persoalan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang membuat Abu Lahab itu benci kepada Nabi, bukan apa-apa. Karena memang pertama Abu Lahab ingin menikahi Khadijah, karena Abu Lahab ini kan penguasa penguasa keuangan ribawi. Sedangkan Khadijah penguasa retail. Kan selesai itu. Yang satu retail, yang satu ribawi. Kalau itu dikuasai di kota Mekah, selesai kota Mekah dikuasai oleh Abu Lahab. Itu yang menyebabkan sebenarnya Abu Lahab itu benci kepada Nabi. Bukan persoalan imannya, persoalan ini Pak. Persoalan uang. Persoalan uang. Illa ayyuminu billahil azizil hamid. Jadi kita ini beriman bukan dibenci orang luar itu bukan karena iman kita, tapi karena ketaatan dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikhawatirkan, Pak. Coba bayangkan. Kita orang mukmin ini kalau di Indonesia ini bersatu semua, bersatu. Zakat kita kumpulkan ke satu tempat. Wah, luar biasa. 2,5% itu kalau semuanya mengeluarkan zakatnya, dikelola orang-orang mukmin yang independen, wah, selesai Pak. Ya, dana kampanye itu selesai. Wa mana kamu ditakutkan. Kenapa hari ini kita dipecah-pecah Pak? Kenapa pertanyaannya? Ya itu yang mereka takutkan. Hari ini saja ketakutan itu sangat clear, sangat jelas. Sangat jelas apa mereka lakukan provokasi hari ini. Khilafah itu adalah ini. Orang mukmin itu Quraisy itu terbagi-bagi. Wah, dipecah-pecah. Jadi naudzubillah. Karena memang takut. Bagi kita yang paham, yo teriakan-teriakan itu yo wajar saja. Karena memang teriakan itu sudah ada di zaman kenabian. Jadi gak usah heran. Jadi teriakan-teriakan seperti itu sudah ada di zaman, apa katanya? Itu Al-Quran itu hanyalah sebagai dongeng belaka sama mereka. Maka Allah mengatakan wa ma naqamu minhum illa yu'minu billahil azizil hamid. Aziz itu legitimate, kekuasaan yang dimuliakan itu adalah bagian dari iman seseorang kepada Allah, dan Allah itu maha perkasa. Jadi hamid itu panjenengan mengatakan tahmid. Alhamdulillah itu maknanya apa? Alhamdulillah itu maknanya menguasai dan memiliki. Kita ini kan tidak memiliki dua-duanya. Kita kalau memiliki HP, benar kita punya HP, kita menguasai, kita karena punya dan kita memiliki. Tapi kekuasaan dan kepemilikan kita ini terbatas. Tapi Allah menguasai, Allah memiliki, tapi tanpa batas. Tanpa batas itulah yang disebut dengan hamid. Ya, panjenengan datang pagi hari ini di masjid ini, Masya Allah ini. Coba siapa yang menyebabkan jenengan bangun tadi pagi? Kalau bukan Allah gak bangun kita Pak, gak bangun. Makanya orang yang berniat bangun di malam hari sebelum tidurnya mesti dibangunkan. Kenapa? Karena memang niat itu ala wajibati wal mandu. Jadi tergantung kepada niatnya. Maka malaikat itu turun membangunkan panjenengan. Tapi saya khawatir itu malaikatnya yang beda yang datang. Makanya kita memang persiapannya kalau mau tidur itu luar biasa ya Pak. Kadang ingat, kadang lali gitu ya. Ya kadang ingat, kadang lupa, kadang macam-macam lah. Ya. Maka beruntunglah orang yang selalu diingatkan.
Ya, kita masih perlu, siapapun masih perlu diingatkan. Tapi jangan yang mengingatkan dukun. Bahkan tidak. Oh ya, saya rasa demikian. Kita lanjutkan di minggu yang akan datang terkait dengan surat Al-Buruj ini. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qawli hadza, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.